tiba-tiba aja besok mau puasa nikah, ya kan? Ada apa? Ada Kalina dan Hendrayan. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Puasa tuh harus tetap semangat, gak boleh lemes gitu ya. Puasanya puasa menahan makan dan haus, bukan puasa tepuk tangan. Tepuk tangan masih boleh ya. Di pojok sana juga kita datang seorang pedangdut yang sedang naik daun, digadang-gadang dia adalah pedangdut masa depan yang akan lebih hits daripada yang lain-lain. Ada Via Valen. Inilah Ruby, No Secret. Sebelum kita menuju ke pengantin baru ya, yang aku udahlah nanti aku ceritanya abis ini ya. Ini ada cerita lagi yang kalau ini berita yang membanggakan sekali ya dari Demian Aditya yang kemarin tuh sebenarnya saya sering lihat postingan dia tuh ya, bolak-balik Amerika, ngapain sih orang banyak duit banget bolak-balik Amerika. Ternyata beberapa minggu lalu dia baru cerita bahwa dia itu diundang untuk mengikuti American Got Talent tanpa audisi. Ya, luar biasa. Ya, dia ceritanya gini, jadi awalnya dia dikirimin emailnya dia pikir cuma hoax semata, jadi didiemin. Lalu akhirnya begitu dia mau ikutan, nggak bisa. Cerita selengkapnya besok ya, Ada lagi nih ceritanya, dia juga ada di teasernya itu istrinya Sarah Wijayanto sama Tyra Banks, karena memang mereka temenan. Tyra Banks itu adalah mantannya siapa yo? Nggak tahu. Itu yang kemarin tunangan. Itulah, cari aja sendiri lah ya. Nggak boleh, ini bulan puasa ya. Ya makanya cari aja sendiri, saya nggak mau ngomongin. Oke, lanjut berita berikutnya. Yang berikutnya kita lihat ini adalah ya kan. Ini cakep-cakep loh, putih. Nah, itu kenapa pakai baju hitam tetap pakai kaos sedang nikahan ya? Nah, itu ya, dia pakai baju gitu banyak pada bilang dia gay loh. Hah? Dia bilang apa? Ada yang bilang dia gay pakai baju kayak gitu. Oh iya, maksudnya apa? Gay, lu kan saya nggak sama dia. Maksudnya dia kelihatan gemuk ya gitu ya. Deddy Corbuzier dia bilang, before I met him, Hendrayan, he's always taking good care of me. Master Corbuzier, thank you for always be my guardian angel for years. Thank you for always be my brother. Oke, yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah Hendrayan itu lebih serem ketemu Deddy Corbuzier ketimbang ketemu orang tuanya kali? Coba kita lihat, ini ada tayangannya. Oh ya, tepuk tangan dulu buat pasangan ini. Geseran sini dong, Bu. Biar kita lebih akrab ya kan, burung punya. Ada video yang mau ditunjukin. Coba kita lihat videonya. Video Kalina yang berikut ini. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ananda Muhammad Hendrayanto bin Haji Muhammad Yanto, saya nikahkan dan saya kawinkan Ananda dengan anak kandung saya yang bernama Eri Oktarani dengan mahar berupa uang sebesar 5 juta rupiah, cincin emas seberat 7,5 gram dan seperangkat alat salat tunai. Jumat 26 Mei kemarin, Kalina Oktarani resmi menikah dengan pesinetron Muhammad Hendrayanto atau Hendrayan yang 5 tahun telah menjadi kekasihnya. Hendrayan menikahi Kalina dengan mas kawin uang 5 juta rupiah, cincin seberat 7,5 gram, serta seperangkat alat sholat. Akad nikah yang dilaksanakan di kediaman Kalina di daerah Tangerang hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat, termasuk mantan suami Kalina, Deddy Corbuzier. Pasca bercerai dari Deddy sejak 2013 lalu, Kalina sempat dikabarkan dekat dengan beberapa pria. Lalu apa yang membuat Hendrayan dan Kalina terkesan diam-diam dan buru-buru menyiapkan pernikahannya? Benarkah sebelum menikah dengan Hendrayan, Kalina sempat meminta pendapat Deddy Corbuzier? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pacarannya 5 bulan ya, bukan 5 tahun. Ini itu loh, uang ininya maharnya 5 juta. Apakah itu menandakan 5 bulan atau menandakan 5 hari persiapan? Semuanya lah ya. Enggak sengaja, tapi bisa gitu ya, 5 bulan, 5 hari persiapan. Dan terus dan bulan kelima. Bulan kelima. Emang benar kamu persiapannya emang buru-buru tuh karena apa sih? Ada apa sih? Papa. Jadi gini, orang tuanya Hendra ini dia pengennya juga, mereka pengennya memang kita tuh menikah sebelum puasa. Tapi karena waktu pas pulang dari puasa tahun ini. Tapi pas pulang dari umroh tahu dong ada masalah apa kriaan ya. Gitulah krian-krian itu. Terus jadinya
pikir-pikir nggak mungkin lah karena sibuk ngurusin itu kan. Akhirnya aku bilang sama dia abis lebaran aja, kita udah berdua ngobrol abis lebaran. Terus gitu. Ternyata papa tiba-tiba bilang, kamu datang dong ke rumah, ajak Hendra. Kok kayaknya ada apa ya ajak Hendra? Terus dari itu kita lagi mau dikawinin gitu kan. Kita kayak mau dikawinin dia, lucu-lucuan gitu. Kita lagi bawain dia makanan, papa makanan, kan ada bungkusan apa buat roti gitu, kawat-kawat gitu, kita pakai nih. Kita pakai tuh. Kita pakai ala-ala cincin kawin, gitu. Ternyata bener dong sampai sana kita mau dikawinin. Gini, ya udah papa pengen kamu nikah secepatnya karena papa sudah tua, bla 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 bla. Terus sedih kan gitu. Emang papa maunya kapan sebelum puasa? Oke. 5 hari. Gitu. Oh jadi orang tuh udah gitu. Serak nih ya sama Hendrayan udah serak. Alhamdulillah papa sayang banget sama dia. Enggak ini loh sebenarnya aku nggak percaya kalau cuma 5 hari. Soalnya waktu pernikahannya Virus ya, aku ketemu sama Om Brutus. Om Brutus bilang kayaknya Kalina mau nikah nih. Itu maksudnya kan gini, dari kita ngeliatnya kan dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, Kamis itu udah tanggal merah. Oh iya. Iya kan tanggal merah. Jumat malam pula kan. Jumatnya udah pas lagi Jumat malam. Emang bisa Om Brutus bikin jas cuma nah, itu yang udah jadi. Kita udah nggak bisa. Kita jadi kamu nggak fit ini bikin baru. Iya bikin baru. Jadi mereka tuh fashion show yang ya udah ya ampun. Kamu kan aku telepon dia kemana aku telepon nih? Bukan sama tim Rupi di telepon. Kalina mau nikah ya. Oh itu lagi syuting ya? Lagi syuting teleponnya? Enggak lagi syuting. Iya kenapa nggak ngaku sih? Nggak mau aku datang ya, aku nggak diundang, aku nggak boleh datang. ceritakan. Apa ya? Pengennya sakral ya. Emang aku datang nggak sakral? Lu. Iya. Jadi pengennya tuh kita bukannya nggak mau. Nih aku sama kawan-kawan media itu kan deket banget, tapi pengennya saat itu jangan rame gitu ya. Jadi yang setelah itu baru deh kita juga bilang ke sahabat-sahabat kalau misalkan mau posting pas sudah sah, nah terserah deh posting. Oke, baik. Coba sekarang kita ini ada tayangan ini khusus ya, mantan suaminya Deddy Corbuzier itu bikin vlog ya, vlog tentang dia datang ke nikahannya Kalina. Ada berapa part? Ada berpart-part ya. Coba kita lihat part 1 gitu. Begitu dia bilang I'm free, dia bilang kamu tahu juga udah free gitu. Nah, gue protes ke bagian itu. Kenapa yang mana? Ya itu dia bagian free. Emang kenapa? Emang dia udah free dari kapan tahu kan? Kenapa baru bilang sekarang free? Maksudnya dari kapan tahu free apa nih maksudnya? Mana gue tahu, pokoknya dia bilangnya free maksudnya apa? Kan dia free-nya kan dari sejak cerai juga udah free. Oh sejak cerai sudah free, kamu nggak pernah ganggu-ganggu dia ya? Enggak lah. Enggak ya? terus aku pertanyaan, kan kamu tadi pelukan sama Deddy kan? Agak lama tuh, kayaknya ada ngomong-ngomong sedikit. Kamu ngomong apa sebenarnya sama Deddy? Thank you for everything. Oh, kirain gini, baik-baik ya. Kalau ngomongnya baik-baik gitu. Tahu banget ya dia kayak gimana. Thank you for everything. Kenapa thank you for everything? Apa yang sudah dilakukan oleh Karena Deddy? maksudnya gini loh, dia itu selalu jaga gue kan, dengan gayanya dia kayak begitu, dia tuh jaga aku. Maksudnya yang ya aku tuh kalau misalnya ada apa suka curhatnya sama dia. Oh, termasuk waktu sama Hendrayan juga? Waktu sama Hendra juga aku cerita sama dia. Aku bilang maksudnya aku sekarang lagi deket sama seorang ini. Tapi belum sempat dikenalin waktu itu ya. Oh belum sempat. Makanya dia kaget juga, dia 3 hari baru dikasih tahu. Iya, jangankan dia, kita aja kaget. Terus dia bilang katanya, kok lu kamu baru ngasih tahu aku? Bagaimana baru ini baru tahu ini. Jadi kita baru ngasih tahu teman-teman. Kamu ngasih tahu lewat telepon atau ngomong? Ketemu langsung. Oh ketemu langsung. Ekspresi dia gimana ekspresi dia? He was shocked. Oh, serius? Shocknya kayak gimana? Iya. What? Gitu. Terus ya serius kamu mau nikah? Iya. Terus kenapa harus cepat itu ya? Aku bilang ya memang papa mau nyuruh cepet-cepet sih udah. Akhirnya ya dia cuma minta supaya dia berharap ya ini yang terakhir. He's happy if I'm happy. Gitu. Oke. Nah ada lagi. Ada satu video lagi ya dari Deddy. Coba kita lihat videonya berikut ini. KTP masih harus KTP Pak. KTP nggak nyampe sini nggak jadi merit ini gagal. KTP-nya udah di tangan gue. Oh, KTP udah di tangan saya. Perlakuan tidak
menyenangkan ya. Iya. Kenapa kok dia malah minta KTP bukan yang ngasih angpau? Ada urusan waktu itu yang belum kita pengen ada yang mesti pakai KTP aku. Oh gitu. Urusan apa? Cicilan rumah? Cicilan apa yang belum kelar? Pokoknya ada lah. Gitu. Ada ya. Kepo banget sih situ. Iya iyalah. Emangnya gitu cuma dong. mantan suami kamu aja yang kepo minta KTP, aku juga minta keterangan. Ya pokoknya gitu ada kerjaan yang butuh KTP. Butuh KTP. Oh. Anak kamu gimana? Kamu ketika menceritakan kepada Aska gimana? Aska sebenarnya sudah pernah ketemu sama Hendra sudah 2 kali, tapi waktu itu ketemunya cuma sebentar ya. Yeah. Cuma nggak lebih dari 5 menit. Jadi niatnya aku tuh kenapa pas habis Lebaran itu dalam waktu bulan puasa pengen mendekatkan. Nah ternyata kan nggak ada waktu untuk mendekatkan mereka. Orang tuaku bercerai di saat aku umur 5 tahun. Nah aku tahu banget bagaimana perasaannya Aska, apa yang Aska rasakan. Pasti kaget lah. Tahu mamahnya dia akan menikah gitu. Jadi aku sangat menghargai keputusan anak aku. Jadi saat itu aku nggak mau psikologi anak aku tuh terganggu dengan memaksakan kehendak kita sebagai orang tua. Dia tidak mau tapi harus datangin apa yang dia tidak suka. Bukan nggak suka sih, maksudnya masih kaget gitu loh. Tapi malamnya pas habis acara kita ke rumah, kita berdua ke rumahnya dan nggak ada masalah, main-main, loncat-loncatan apa segala macam, nggak ada masalah ya. Tapi kamu sempat mengatakan rencana ini juga ke Aska? Aku ngomong sama Aska, terus dia itu, tapi waktu itu memang tidak bisa ngobrol lama kayak gitu. Jadi karena memang waktunya kan mepet banget dan aku harus ngurusin pusing deh waktu itu ngurusin segala macam lainnya. Ngurusinnya berdua. Berdua, tapi untuk papa waktu itu bantu untuk urusan. Lebih menyeramkan kalau ketika berhadapan sama Dedi, bener nggak? Kamu diapain waktu ketemu Dedi? Dedi gimana? Gaya duduk. Dilihat dari bawah ke atas gini. Dia duduk, tertata gini. Tertata, terus? Ini. Terus gimana? Mau kawin 3 hari lagi? Ini kayak dia bapaknya ya, terus? Bener kayak punya bapak mertua 2. Terus apa? Pesan-pesan dia apa yang sangat dia concern apa? Apa ya? Ya waktu itu dia kasih tahu ketika berumah tangga sama Kalina. Terus ada beberapa masalah-masalah, ada beberapa sifat Kalina juga yang paling jeleknya dikasih tahu gitu kan. Ya mungkin biar nggak kaget kali ya. Apa coba? Apa sifat Kalina yang jelek? Kok nggak? Begitu kamu tahu si Dedi kasih tahu dia ada sifat jelek Kalina, kamu gini baru tahu kaget, masa sih atau udah tahu? Dedi bilang gini, gimana? Masih mau lanjut? Tapi dia udah tahu. Terus? Udah tahu. Kamu udah tahu? Aku udah ngomong semua, nggak ada yang aku umpetin. Apa sih emang sifat buruk kamu? Bukan masalah sifat-sifat aja, pokoknya dari semuanya masalah, dari masalah aku, pokoknya pergaulan aku semua aku kasih tahu dia. Kamu sudah tahu ya. Nah kalau yang ini kamu sudah tahu bahwa Hendrayan ya. Aduh tapi telat ya, udah 3 hari ini kan. Saya kita tunjukin. Udah nggak yang berikut ini. Tunggu bentar. Kok deg-degan nih? Mobil nggak? Mobil dapat nggak? Dapat mobil dari dia? Dapat mobil. Oh dapat, benar. Udah benar dibeli Semua rumah. juga dapat, sebutin aja deh semuanya deh. Kemarin rumah belum ya? Baru ngontrak kemarin katanya. Apa ya, rumah ngontrak 2 dapat. Apa itu? Mulutnya nggak bisa diayak emang. Nah, itu udah diceritain belum? Kan waktu itu udah cerita belum ya? Apa itu? Kebanyakan yang diceritain jadinya udah ntar kita bahas aja. Ups. Gua nggak mau datang lagi. Ya, lanjut. Ada lagi nih. Astaga. Nih, ada lagi nih. Yang ini kamu udah tahu belum? Ini tentang Dedi ya? Ini tentang Dedi atau tentang Kalina? Ya, tentang Coba Dedi. udah tentang Dedi yang berikut ini. Nggak ada urusannya kali ya, mah. Dulu kayaknya deket-deket banget Dulu. sama dulu. Gua kan move on. Sudah move on Kalina? Kenapa Dedi belum? Apa? Kamu kenapa belum move on? Saya bukan belum move on, nggak laku. Oh. Sebelum kita tanya ke Kalina, menurut kamu apa sih yang menyebabkan Dedi itu nggak laku-laku? Siapa yang mau sama dia? Gua aja gue ceraiin. Tapi kamu lihat bahwa Kalina sama Dedi itu masih bersahabat, masih temenan segitu demikian akrab. Apa kamu komennya gimana? Kalina dengan Dedi
Saat ini mungkin sampai nanti ya, itu sudah seperti kakak adik. Ya, jadi seperti layaknya Kalina ke abangnya, abangnya ke adiknya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ini semua ada satu, yaitu Aska, yang perlu yang perlu diperhatikan dari Kalina maupun dedinya. Dedi pesan-pesan itu juga nggak sih ke kamu mengenai masalah Aska? Sebetulnya pesannya cuma dari akunya sendiri yang bilang, Ted, ini Aska boleh nggak gue jadi bapaknya? Dia bilang jadi bapaknya juga. Walau kalau ngomong kayak gitu, bisa-bisa Aska bisa benci sama lu seumur hidup. Karena dipikirnya akan menggantikan. Nah, pola pikir mungkin anak-anak mungkin nggak sama dengan kita, ya udah sewajarnya aja anak-anak dengan jadi mengalir pola aja lah. Ya, mengalir aja seperti itu. Waktu itu gue pilih dia jelek. Jadi dari yang omongannya Dedi tentang masalah kalian, kan pasti ada banyak yang dipelajari lah dari yang sebelumnya. Apa yang menurut kamu nih nanti akan menjadi tantangan kalian tuh apa, Hendrayan? Sebetulnya apa ya, tantangan ke depan sih saya nggak pernah takut dengan tantangan dalam rumah tangga, nggak akan pernah takut. Tapi dihadapi. Cuma PR bahwa Kalina, Dedi sudah tahu Aska dari lahir. Kalau aku tahu Aska dia sudah 11 tahun. Nah itu PR-nya yang memang ngejar 11 tahunnya ini kan, karena itu nggak susah, nggak gampang. Kamu akan menjadi? Aku akan berperan sebagai teman Aska. Teman Aska. Senang ya Bu, akhirnya dapet pasangan ya. Lanjut, berikut lagi. Ini adalah yang pernah dikatakan oleh Deddy Corbuzier juga ya. Ini dia omongin nggak waktu ketemu kamu, Hendrayan? Yang berikut. Kenapa? Lu setuju nggak main kemarin? Mau dia sama siapa juga terserah. Masa sih? Soalnya kemarin kata Kalina harus persetujuan Dedi pacar-pacar gue itu. Selalu dikomentari. Gue cuma bilang satu, yang penting kaya. Nah, iya. Soalnya kalau cowok-cowoknya nggak kaya, kan gue juga yang ribet ngurusnya. Enggak, bukan gitu. Lu mau materin juga kan? Ya kalau cowoknya kaya, ntar dia nggak materin, gue yang materin cowok. Itu bercanda apa serius sih sebenarnya? Dia mah bercanda masalah juga nggak bisa dibedain. Nggak bisa dibedain. Tapi kamu ditanya nggak, kamu kaya nggak gitu nggak sama Dedi? Enggak ya. Itu kalau aku berarti. Ada tayangan lagi nih dari ini. Jadi ini adalah Dedi dan Kalina sebetulnya sebelum cerita ke kamu. Dia itu pernah cerita ke kita penyebab perceraian mereka tuh apa? Ya. Apa katanya? Ini katanya. Makeup zaman dulu tuh pensil alis habis dalam berapa minggu? Saya nggak pernah beli pensil alis, jadi punya mantan istri saya ambilin pensil alis. Itu yang nyebabin saya cerai salah satu. Itu yang nyebabin saya cerai salah satu. Jadi pensil alis ya, itu penyebabnya. Rebutan pensil alis. Hati-hati kamu kalau lagi syuting, jangan minggir bedak aku, bisa cerai. Jangan diolon olon bilang. Beli sendiri makanya pensil alis. Aduh, ini jadi baru 3 hari memasuki dari itu pernikahan yang cepat ya, zet. Tapi emang sebetulnya di dalam benak kalian udah ada rencana mau nikah belum sih? Sudah. Apa sih yang membuat kamu mau sama Kalina? Gua pelet. Tuh, benar, pelet. Kenapa? Apa ya? Dia ini bisa jadi teman, bisa gila-gilaan, bisa jadi ibu, bisa jadi Dua banget dong jadi ibu. Ntar dulu bisa jadi apa? Semuanya. Jadi kayak paket komplit gitu. Kalau kamu kenapa mau sama Hendrayan? Apa ya? Aku tuh nggak suka laki-laki yang terlalu menyak gitu loh. Menyak apa ya maksudnya gitulah. Nah terus dia ini ya sama dia apa adanya, dan dia mau nunjukin tanggung jawabnya dia sebagai pasangan gitu, dan dia menerima aku dengan keadaan aku yang punya anak gitu. Dan 5 bulan emang udah yakin nih 5 bulan? Insya Allah ya. Sekarang gini, apa bedanya 5 bulan kalau misalkan bertahun-tahun juga. Banyak kok juga orang yang udah bertahun-tahun tapi akhirnya putus dan baru ketahuan aslinya pas nikah gitu. Yang membuat kamu yakin tuh ada momen tertentu nggak, atau Hendrayan ada momen tertentu nggak? Ini yakin nih gue nih gitu. Apa gara-gara momen kemarin ada huru hara kemarin membuat yakin? Itu justru perusak gitu. Perusak tanggal, bulan itu perusak itu sebetulnya. Kan rencana menikah memang sudah dari sebelum kemarin umroh gitu. Oh gitu? Iya sebelum kemarin umroh, dan setelah pulang umroh tiba-tiba
ada huru hara ya, terus agak pusing ya. agak-agak pusing, terbengkalai juga. Akhirnya ya sudah diputuskan sebelum Ramadan. Ya udah ambil yang 1 hari sebelum Ramadan, apa nih, hari Jumat. Oke deh gitu. Ada momen tertentu nggak yang bilang, kayaknya aku yakin nih, ada nggak sih? Ada momen tertentu yang saya lihat Kalina. Gue belum tahu nih. Oh, lu belum tahu? Belum. Ya sih, gue dalam hati doang. Ayo dong, ceritain. Apa? Dia itu bisa ngurusin kita ngerasa sebagai kayak bener gue laki banget ya di hadapan dia. Ngurusin kamu? Dia diurusin. Aku dong dikurusin, aku nggak kurus. Ngurusin. Tapi yang nggak tahan cerewetnya luar biasa. Sama lu juga. Enggak, lu juga. Lu wajar cerewet. Lu cerewetnya. Tunggu. Ini kan dia ngurusin katanya ya. Sahur makan apa tadi, Mak? Enggak makan. Dia nggak mau dibangunin, kata maksudnya. Oh, gitu, Cem. Kayak ngapain tuh sampai nggak bangun ya kan? Oke, baik. Lebih bisa sih artikel yang berikut. Set. Buat mereka berdua. Sebelum nikahi Kalina, suami sempat bicara serius dengan Dedi. Ini kan udah tadi ya, bicara serius. Berapa jam kamu bicara serius sama Dedi? Berapa jam ya? Kita enggak. Dari jam 12 malam sampai jam setengah 3. Hah? Oh, datangnya tuh malam-malam. Kemarin kan syuting kan. Oh, dia iya. syuting tapping juga kan, ada Oh tapping. ya ampun, dia kaget gitu bener-bener. Kayak dia mungkin menyiapkan. Ada berkaca-kaca nggak matanya Dedi? Nggak tahu ya. Saya nggak terlalu merhatiin. Terus tuh kalau dia kapan? Kalau dia kapan nyusul? Mana kamera? Kamera. Bapak mana sih? Mana sih kamera yang mana sih? Nah ini. Kapan tak? Kapan kamu nikah? Ayo cepatnya, nanti saya sama Hendra kita jadi pagar air dan pagar bagus. Nggak apa-apa kok gitu. Tapi jangan ada cemburu-cemburuan. Bukan buat dia. Iya. Oke. Emang siapa yang cemburu sih? Tetap nanya. Oke, lanjut. Artikel berikut coba kita set. Oh, ini adalah ya asisten kamu. Salah satu orang yang sangat siapa sih? Bahagia dengan aku adalah dia pernah bilang, Bu, saya nggak mau nikah kalau ibu belum nikah. Saya mau lihat ibu bahagia. Iya. Gini loh. Jadi setelah aku cerai itu dia yang banyak ngurusin aku, karena masuk aku kan tinggal udah berapa sendiri, tahun kan? ini? 5 tahun. 5 tahun. Jadi Bibi itu segala-galanya. Aku selalu bilang sama Bibi, Bi jangan anggap aku tuh majikan. Bibi punya anak 2 perempuan. Anak Bibi juga sudah menikah dan jauh kan. Anggap saya juga salah satu anaknya Bibi. Karena saya pun juga kan tinggal jauh, bukan tinggal jauh, maksud saya juga jarang ketemu sama mama. Saya tidak tinggal sama orang tua, saya tinggal sendiri setelah cerai. Jadi saya juga akan menganggap Bibi seperti ibu saya. Jadi ada apapun kita sama-sama ya Bi, karena kita cuma berdua kan gitu. Mau sedih, susah, seneng, bahagia apa segala macam kita berdua ya Bi ya. Terus dia tuh ada yang lamar dia ceritanya waktu tuh ngajak dia nikah. Terus gimana Bi? Udah nikah aja. Nggak mau Bu, saya nggak mau nikah kalau misalkan belum lihat ibu nikah, karena ada yang ganjel. Dia sedih kali lihat, dia kan sering patah hati ya. Siapa? Tapi alhamdulillah selamat buat Kalina dan Hendra. Mudah-mudahan langgeng. Segera diberi momongan. Pengen punya anak berapa Hendra? Kamu mau berapa? Saya 2 aja. Belum diomongin, ini belum sempat diomongin ini. Belum. Pokoknya tapi nama udah disiapin. Nama udah ada. Nama udah ada ya. Aku kan cewek. Udah diomongin ya, nanti pembagian siapa yang bayarin listrik, siapa yang bayarin kamu udah diomongin. Udah ya. Dia semua pokoknya udah dia semua udah. Jangan sampai itu belum diomongin ya. Semua. Oke, sekarang kita akan hadirkan satu orang lagi. Ini adalah pedangdut ya, sedang naik daun ya, menjadi bawah bibir. Jangan pegangin, lu jangan. Panggilin Via Valen.